Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi mama di rumah. Apa kabar pagi hari ini? Pasti selalu sehat ya, sukacita dan tetap semangat. Ya, pagi hari ini adik-adik kita akan ibadah sekolah minggu seperti biasa. Walaupun ibadahnya dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Tuhan Yesus selalu rindu adik-adik untuk datang kepadanya, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah adik-adik, sebelum mulai pada sekolah minggunya, Kak Dewi undang kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata, adik-adik berdoa, ikuti Kak Dewi ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, kami rindu untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, mari Kak Dewi undang adik-adik berbangkit berdiri. Kita pakai gerakan kita untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, selamat memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Semangat. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
tabur firman-Mu Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu. Bentuk aku menurut kehendak-Mu Tuhan, Bentuk aku menurut-Mu, agar kami semua menyenangkan hati-Mu. agar aku senangkan-Mu. Tuhan, ajar setiap kami untuk bukan saja menjadi pendengar firman-Mu yang baik, tetapi ajarkan kami agar kami suka untuk melakukan firman-Mu dalam setiap hari, agar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu. Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu. Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Bentuk setiap kami Tuhan, Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. bentuk aku Tuhan, Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Nah, adik-adik masih semangat? Capek tidak? Tidak. Kalau kita menggerak-gerakkan badan kita malah tambah sehat ya adik-adik, karena keluar keringat ya. Sekalian olahraga, memuji Tuhan. Wah, menyenangkan sekali. Oke adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, seperti biasa ya, kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Ayo adik-adik, kembali lipat tangan dan tutup mata adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Kami bersemangat sekali pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Orapi, kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Dan kami rindu, kami berjanji akan menjadi anak-anak yang baik, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, duduk yang manis, kita pasang telinga kita jangan main-main, jangan bercanda. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Aduh, aku kesel banget deh teman-teman. Masa aku tanam pohon mangga, tapi buah mangganya nggak numpuk-numpuk. Loli, kamu berisik banget deh. Kenapa sih kamu kesel terus? Jadi gini, dulu aku nanam pohon mangga, tapi buah mangganya nggak numpuk-numpuk. Ya jelas lah, kamu nggak numbu-numbu pohonnya, nggak ada mangganya. Kenapa? Teman-teman, tahu nggak itu pohon apa yang ditanam Loli? Pohon apa teman-teman? Tuh kan, kata teman-teman, kangkung. Hah? Ih, kamu Loli gimana sih? Ya jelas lah, kangkung nggak mungkin tumbuh buah mangga. Ah, Loli, kamu lucu sekali. Nih Loli, Kak Dewi mau cerita nih tentang pohon juga. Kamu mau denger gak? Wah, mau banget. Adik-adik juga mau kan? Iya dong, pasti temen-temen mau dengerin juga kan? Ya udah yuk Loli, daripada kamu kesel mulu, kita dengerin cerita sekolah minggu dari Kak Dewi ya. Oke deh, ayo adik-adik saksikan. Ayo, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan.
Tuhan berkati. Tadi kita menyaksikan seorang yang memiliki kebun anggur dan di tengah-tengah pohon anggur itu tumbuhlah sebuah pohon ara. Pemiliknya datang ke kebun itu ingin sekali menikmati buah ara. Namun ketika dia datang, di pohon ara itu tidak didapati buahnya. Pemilik kebun anggur itu kecewa. Kalau nggak berbuah, sudahlah, tebang aja, cabut aja. Tapi kata si pengurus kebun itu, Tuan, jangan ditebang dulu atau jangan dicabut dulu. Nanti saya akan mencangkul tanahnya. Saya akan memberikan pupuk supaya tahun depan mungkin pohon ara ini berbuah-buah dengan banyak. Akhirnya pemilik kebun anggur itu setuju. Nah, adik-adik, bagaimana dengan diri kita adik-adik semua? Adik-adik apakah mau berbuah? Apa itu buahnya? Kalau kalian baca di kitab Galatia 5 ayat 22, ada buah-buah roh, 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah adik-adik yang sudah setia dan sudah rajin pergi sekolah minggu, mari kita sungguh-sungguh supaya kita berbuah. Apa yang pertama? Kasih dulu adik-adik. Kasih, buah yang pertama adalah kasih. Adik-adik belajar agar adik-adik memiliki kasih dalam hidup adik-adik. Contohnya seperti apa? Kita mau mengasihi orang tua kita, mengasihi adik dan kakak kita, tidak mudah marah atau tidak mudah untuk membenci orang yang menyakiti hati kita. Ya adik-adik, kemudian apa? Sukacita. Adik-adik selalu bersukacita di dalam Tuhan, tidak marah-marah. Ada lagunya lagi kan? KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah. Nah, siapa di sini yang masih suka marah-marah? Pasti masih ada, tapi pasti mau berjanji akan mengurangi marah-marahnya. Kak Dewi juga kadang-kadang suka marah karena suatu hal yang tidak baik, malah karena satu hal yang tidak benar. Nah adik-adik, mari kita menjadi seperti pohon yang tertanam dan bertumbuh, serta kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita adik-adik. Supaya apa? Supaya kita tidak ditebang, kita tidak dicabut, tetapi buah kita dinikmati oleh banyak orang. Adik-adik, siapa yang di rumah ingin berbuah-buah lebat dalam hidupnya? Angkat tangannya. Nah, Tuhan melihat itu adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik menjadi adik-adik yang menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Jadi terang. Ada lagi lagunya nih, seperti garam dunia juga ya adik-adik. Kau garam dunia, memang jangan sampai kau jadi tawar. Kalau kau tawar, tidak dipergunakan, dibuang, diinjak. Aduh sayang. Nah adik-adik, kita adalah garam dunia. Kalau kita nggak asin lagi, kita nggak dipakai lagi, kita akan dibuang dan diinjak orang. Nah adik-adik, mari sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berbuah. Kita memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita adik-adik ya.
berjanji mulai dari rumah dulu. Adik-adik selalu mengasihi keluarga adik-adik, mengasihi orang tua adik-adik, mendoakan keluarga adik-adik di rumah. Kalau ada yang sakit, kita doakan ya adik-adik. Saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus senang. Nah, kitab hari ini Kak Dewi bercerita dari kitab Lukas, pasalnya yang ke-13 ayat 6 sampai 9. Kak Dewi baca ya, atau kita baca sama-sama ya adik-adik. Yang sudah ketemu silakan dibaca Alkitabnya. 3, 2, 1. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh. Tahun ini lagi aku akan mencangkul tanah, kemudian sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Adik-adik ya, seperti itu. Adik-adik ya, tentang perumpamaan atau ilustrasi ini. Jadi Tuhan Yesus itu senang sekali berbicara kepada orang banyak, berbicara kepada murid-muridnya dalam sebuah perumpamaan atau sebuah ilustrasi. Supaya apa? Supaya gampang dimengerti ya adik-adik. Jadi cerita sekolah minggu hari ini intinya adalah adik-adik, mari kita menjadi suatu pohon yang tertanam, pohon yang bertumbuh dan berbuah. Dan buah kita manis, bisa dinikmati oleh banyak orang. Adik-adik berbuah apa? Berbuah kasih dalam hidup adik-adik, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Ya adik-adik, mari jadi anak-anak Tuhan, menjadi garam dunia, menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Siapa yang mau angkat tangannya? Iya, Tuhan melihat adik-adik saat ini yang mengangkat tangan. Angkat tangan adik-adik sebelah kanan dan tangan kiri adik-adik di dada. Mari ikuti Kak Dewi berdoa ya. Tutup mata semua sungguh-sungguh. Ikuti Kak Dewi berdoa. Tuhan Yesus, saya rindu untuk hidup di dalam Engkau. Saya rindu tertanam. Saya rindu bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam hidup saya. Berikan kepada saya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadikan saya garam dunia. Jadikan saya terang dunia untuk menerangi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah adik-adik sudah mengangkat tangan, sudah berdoa dan meminta kepada Tuhan Yesus. Kak Dewi rindu kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Adik-adik dan juga Kak Dewi ya. Kak Dewi juga mau berbuah-buah. Adik-adik bisa menikmati buah Kak Dewi. Orang banyak bisa menikmati buah adik-adik juga. Sama-sama ya, tetap semangat dan mari kita berbuah. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa lagi.